Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai kesetaraan untuk mencapai kepentingan publik. Telah kita pelajari mengenai perbedaan sosial akibat partikularisme. Nah, di bab 3 pertama, di awal video, saya menjelaskan mengenai perbedaan sosial, kesetaraan, dan harmonisasi sosial yang memiliki keterkaitan. Disinilah saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan itu. Teman-teman, pada kenyataannya dalam keragaman yang ada di masyarakat, tidak serta-merta mempunyai dampak yang positif saja bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi keragaman ini juga bisa berpotensi negatif, seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Dilihat dari ciri-ciri masyarakat majemuk, akan ada potensi yang melemahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budayanya, tetapi sebagai modal juga yang berharga untuk membangun konflik dan kecemburuan sosial. Akibat dari keragaman kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat multikultural tersebut akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat, teman-teman, seperti kesenjangan multidimensional, konflik antar etnis, konflik antar pemeluk agama. Kemudian di antaranya itu ada kesenjangan dalam kemasyarakatan, kesenjangan perekonomian, kesenjangan antara mayoritas dan minoritas, pribumi ataupun non-pribumi, serta berbagai konflik sosial lainnya. Oleh karena itu, kita harus mencari pemecahan dari masalah-masalah tersebut. Konflik yang terjadi sesungguhnya bukanlah akibat dari keanekaragaman saja, melainkan masalah itu muncul semata-mata karena tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok masyarakat dan budaya lain. Hal yang dibutuhkan adalah adanya kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar masyarakat tersebut. Teman-teman, salah satu hal yang penting dalam meningkatkan pemahaman budaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit-penyakit budaya, di mana penyakit budaya inilah yang diduga dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat di Indonesia. Penyakit budaya diantaranya etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, dan diskriminasi. Selain menghilangkan penyakit-penyakit budaya tersebut, terdapat bentuk solusi yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman. Di antaranya semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dialog antar umat beragama, dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi konfigurasi hubungan antara agama, suku, dan etnis. Nah, dari penjelasan tersebut, sampai sini, apakah kamu tahu yang dimaksud dengan kesetaraan sosial? Teman-teman, kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara artinya sejajar, sama tingkatannya, sederajat. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan yang ada di lingkungan masyarakat bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Di hadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajatnya. Semua manusia sama kedudukannya atau tingkatannya.
Perbedaan manusia adalah tingkat ketakwaan manusia terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa juga memiliki kedudukan di masyarakat. Ya, di mana menurut Sukanto kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ini telah dijelaskan di video sebelumnya, video stratifikasi sosial. Teman-teman, kesederajatan adalah suatu sikap untuk mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Adapun indikator kesederajatan itu, yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Problema yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku inilah yang biasanya disebut diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan yang melanggar HAM dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Teman-teman, program pembangunan memasukkan penghapusan diskriminasi. Nah, berkaitan hal itu, pemerintah mengambil arah kebijakan, yaitu meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk ketidakadilan gender. Bahwa setiap warga negara ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Akar nasionalisme bangsa Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan cita-cita bersama di samping pengakuan penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat bangsa. Kesadaran semacam ini sangat jelas terlihat di Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. Ada prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Prinsipnya, negara dan masyarakat harus memberikan ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain. Dengan demikian, cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dan tujuan nasionalisme dapat tercapai.